Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabatku, dan rekan-rekan sekalian? Sebelum saya melanjutkan proses tentang penayangan kali ini, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk kita sama-sama mendukung Ferry Wahyudi Channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan klik lonceng agar Ferry Wahyudi Channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Baik, kita akan melanjutkan sekarang tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang juga nanti secara nasional akan diadakan, dan ini adalah program dari Guru Belajar Kemendikbud yang saya lanjutkan dengan pengimbasannya dengan membuat video berkaitan dengan AKM tersebut. Baik, kita langsung saja teman-teman sekalian. Kita akan langsung ke asesmen kompetensi minimum. Oke, baik. Latar belakangnya yaitu karena skor kita di sini sudah kita lihat, skor PISA Indonesia stagnan ya dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah dari 2018. Baik, teman-teman, kita lanjutkan latar belakangnya. Kemudian pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2021 mendatang, yaitu sekarang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Jadi, kita pahami ya, 2021 ini asesmen nasional resmi diterapkan dan ujian nasional sudah tidak berlaku lagi. Baik, kita lanjutkan. Asesmen nasional ini untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kita lanjutkan. Apa pentingnya asesmen nasional? Yaitu untuk kecakapan hidup abad 2021. Kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian kita lihat, asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana terjadi pada ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Oke, kita lanjutkan. Apa keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila, kompetensi siswa, kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional berupa. Jadi asesmen nasional ini akan berbentuk yang pertama, asesmen kompetensi minimal. Ini yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Konsep asesmen nasional. Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional seperti apa, teknis pelaksanaannya bagaimana, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Nanti ada tingkat SMP, SMA, dan seterusnya. Ini kita contoh yang tingkat SD. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kita lanjutkan. Asesmen nasional program adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi hasil belajar siswa yang diukur adalah literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita lanjutkan. Asesmen
kompetensi minimum mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya sosial ekonomi, satuan wilayah, negeri swasta, antar daerah, dan sebagainya. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat asesmen nasional kita lihat: potret kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan atau daerah. Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lanjutan, kita akan lanjutkan kembali. Oke, terima kasih. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk sama-sama mendukung channel ini, yaitu Ferry Wahyudi Channel, dengan cara subscribe, like, share, komen, dan klik lonceng. Mohon dukungannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.